Seluruh rakyat masyarakat Indonesia dibuat terkejut dengan adanya aturan baru di Konoha ini. Jika suatu kendaraan kita baik mobil maupun motor telat membayar pajak selama 2 tahun atau lebih, kendaraan kita tidak hanya ditilang, maka kendaraan kalian yang mati pajak tersebut akan diblokir datanya dan akan disita atau diambil oleh polisi lalu lintas. Peraturan ini telah fix dan resmi dijalankan. Sehingga peraturan baru ini banyak menuai kritikan umumnya pada masyarakat kecil yang berada di seluruh Indonesia ini. Kami rakyat kecil dan setiap hari kendaraan inilah yang mengantarkan kami mencari nafkah. Pajaknya memang mati, tapi bukan karena kami tidak mau membayar. Karena uang yang ada hanya cukup untuk membeli beras. Hari ini kami dengar kalau STNK mati 2 tahun, maka kendaraan kami disita dan dihapus datanya. Kami bertanya, apakah ini yang dinamakan keadilan? Pemerintah cepat sekali mengesahkan aturan ini. Cepat sekali menindas rakyat kecil. Tapi coba lihat, undang-undang perampasan aset koruptor yang sudah bertahun-tahun dibahas, kenapa belum juga disahkan? Kenapa uang rakyat triliunan dirampok pejabat? Mereka diam saja. Hukum di negeri ini seperti tak punya taring untuk para koruptor. Untuk para koruptor, hukum bisa ditunda. Tapi untuk rakyat kecil, hukum ditegakkan secepat kilat. Kami ini bukan penjahat, bukan maling. Kami hanya orang kecil yang berjuang hidup. Kami tidak minta dimanjakan, tapi hanya minta sedikit belas kasihan. Kalaupun mau adil, kenapa tidak disita aset koruptor? Baru dikejar motor tua kami. Kalau kalian bisa cepat mengesahkan aturan yang memberatkan rakyat, kenapa lambat sekali membuat undang-undang yang menguntungkan rakyat? Kami sudah terlalu sering dikorbankan, dan sekarang bahkan alat cari makan kami pun mau diambil. Kami minta keadilan, bukan penindasan. Kami minta pemutihan, bukan penyitaan. Jangan biarkan hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Iya, betul sekali. Kita lihat koruptor-koruptor di Indonesia ini sampai detik ini dan sampai saat ini belum ada secara kasarnya, belum ada secara adilnya menurut kami pribadi rakyat Indonesia dilakukan hukuman secara kasar atau yang sepantasnya. Bagaimana tidak, koruptor-koruptor yang telah banyak menghabiskan dan merugikan uang negara, itu uangnya dari masyarakat semua, bukan sekedar 100, 200-an, ratusan triliun, mulai dari Jokowi kemarin, sekarang sudah masuk periode Prabowo, kasus korupsi Pertamina, kasus korupsi emas, dan banyak lagi kita lihat. Tapi sampai detik ini belum ada peraturan yang sangat tegas, bahkan peraturan itu sangatlah dimanja-manjakan
Bagaimana tidak, koruptor yang ratusan triliun menghabiskan uang negara hanya dihukum 6 tahun penjara, dan penjaranya pun beda sama penjara yang pada umumnya. Penjaranya di kamar bagus, ada spring bed, ada tempat fasilitas olahraga, dikasih makan, sebulan sekali bisa keluar, ada kamar mandi, ada AC, enak sekali, ada TV. Berbeda dengan penjara pada umumnya. Bahkan banyak masyarakat yang mengatakan, kalau saya koruptor 300 triliun hanya dihukum 6 tahun, maka saya juga mau, kata mereka. Inilah yang terjadi pada masyarakat kita di Indonesia sekarang ini. Bagaimana problematika antara pemerintah pejabat terhadap rakyat jelata. Hukuman itu tajam ke bawah kepada masyarakat, tajam kepada kita, kejam terhadap masyarakat, akan tetapi tumpul dan lemah terhadap pejabat-pejabat. Apakah ini yang dinamakan keadilan? Wahai Konoha, mari suarakan terus keadilan. Siapa yang mau dizolimi, siapa yang mau dijahatin, Rasulullah itu memang sabar. Akan tetapi jikalau kita sudah direndahkan, sudah dijahatin, dizolimi, maka rubah dengan tangan kita, itu kata Rasulullah. Ya, semoga Indonesia ini cepat pulih. Semoga Bapak Prabowo cepat menanggapi hal-hal semacam ini, bukan hanya sekedar omon-omon doang. Salam Anbu Konoha.